Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LPG. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan, keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jika Anda ingin tahu semua pembahasannya, silahkan klik yang muncul di bagian kanan atas layar video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga aktifkan icon lonceng notifikasinya. So, untuk melengkapi pengetahuan Anda tentang pembahasan ini, silahkan baca keterangan yang ada di kolom deskripsi dengan cara klik judul video, kemudian scroll ke bawah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian yang sempat tertunda di video yang sebelumnya. Setelah kita mengetahui tentang bab maf'ulul ladzi lam yusama fa'iluhu, babu maf'ulil ladzi lam yusama fa'iluhu. Mohon maaf kemarin ada yang salah. Saya membaca babu maf'ulu padahal babu maf'ulil ladzi lam yusama fa'iluhu. Nah, di situ. Nah, setelah mengetahui bab-bab itu, sekarang kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kita akan membahas tentang bab mubtada wal khobar. Kita langsung melihat ke matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i, bab ini menjelaskan tentang tarkib mubtada, wal khobari, dan menjelaskan tentang tarkib khobar. Jadi bab ini memuat dua tarkib, dua nama susunan kalimat. Ada tarkib mubtada, ada tarkib khobar. Apa sebabnya? Dua tarkib ini dibuat di dalam satu bab, gak seperti bab yang lainnya. Kalau yang lain kan satu masalah, satu tarkib, berarti satu bab. Nah, di sini bab mubtada dan bab khobar disatuin. Dua-duanya isim yang wajib dibaca rofa. Alasannya adalah litalazumihima ghaliban, karena saling membutuhkannya antara mubtada dan khobar dalam kegalibannya. Itu dalam kegalibannya. Jadi setiap ada mubtada pasti ada khobar. Setiap ada khobar pasti ada mubtada. Mubtadaun zaidun wa adirun khobar. In kulta zaidun adirun manitadar. Jadi setiap ada mubtada pasti ada khobar. Setiap ada khobar pasti ada mubtada. Itu kalau melihat yang umum itu. Dalam galibnya, kebiasaannya seperti itu. Adapun yang ghair galib, yang tidak biasa, memang ada setelah tarkib mubtada tidak ada tarkib khobar. Yang disebut mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Jadi mubtada itu ada dua untuk sementara ya. Ada mubtadaun lahu khobarun, ada mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Setelah tarkib mubtada itu tidak ada tarkib khobar, malah ada tarkib fa'il. Jadi menganggap cukup dengan tarkib fa'il dari mubtadanya. Kok kenapa tarkib mubtada ada tarkib fa'ilnya? Karena terbuatnya dari isim sifat. Misalnya kalau mubtadanya dari isim sifat, kafa'ilis min fa'ilin fil amali ingkana an mudiyin fi majili. Itu jadi cukup dengan tarkib fa'ilnya saja. Ada itu yang seperti itu. Tidak ada tarkib khobarnya seperti itu. Wa awalun mubtada ani fa'ilun agna fi asarin dani wakis wakastifhamina fi'un yaqfaqod yajujunahu fa'ijun ulu rosad. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi setelah tarkib mubtada pasti ada khobar. Apa tujuannya? Fungsinya apa? Kenapa? Setelah tarkib mubtada harus ada tarkib khobar. Karena khobar adalah penyempurna mubtada.
tidak akan sempurna makna mubtada kalau tidak ada khobar. Begitupun sebaliknya. Wal khobarun juz'ul mutimmul faidah kallahi barru wal ayadi saidah. Jadi khobar itu menjadi penyempurna mubtada. Jadi pantas kalau setiap ada khobar, setiap ada mubtada pasti ada khobar. Dah, kita bahas satu persatu. Al-mubtada'u, adapun yang disebut tarkib mubtada, huwa yakni tarkib mubtada, ismul marfu'u, mubtada itu isim yang dirofakan. Seperti mana contohnya? Zaidun qaimun. Nah, lafaz Zaidun tarkib mubtada. Kalimat isim yang dirofakan. Harus dibaca rofa, harus. Kenapa harus dibaca rofa? Alasannya li'annal mubtada'a huwa asyrafu wal asyrafu fil i'rabi huwa ar-raf'u. Sesungguhnya tarkib mubtada itu mulia dan yang paling mulia di dalam i'rab ialah i'rab rofa. Jadi yang mulia dikasih kepada yang mulia lagi biar cocok, biar serasi seperti itu. Jadi barisnya harus i'rabnya harus dibaca rofa. Itu syarat yang pertama. Al-mubtada ismun raf'uhul mu'abadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Jadi mubtada itu harus dibaca rofa. Syaratnya dua. Yang pertama harus kalimat isim, yang kedua harus dibaca rofa. Al-marfu yang dirofakan. Al-ari yang mana rofanya tarkib mubtada itu yang kosong, sepi, tidak ada. Anil awamili dari macam bentuk amil apa aja. Al-labdiyati yang ambilnya itu berupa lapad, bangsa lapad lah. Jadi rofanya tarkib mubtada itu dikosongkan dari amil bangsa lapad. Emang amil ada berapa? Terus apa arti amil? Seperti yang pernah kita jelaskan dulu, amil itu adalah lapad yang menyuruh, bisa menyuruh rofa, bisa menyuruh nasab, bisa menyuruh jr. Contoh seperti lapad ja'a zaidun. Zaidun dibaca rofa, alamat rofanya domah dohiroh, dibaca dun. Kenapa dibaca dun, dibaca rofa? Karena ada yang menyuruh. Apa yang menyuruh? Ya amil. Mana buktinya? Lapad ja'a. Contoh seperti lapad darabtu zaidan. Kenapa dibaca zaidan? Karena ada yang menyuruh lapad dibaca lapad zaidan. Apa itu namanya? Di'irobkan kepada i'rob nasab. Mana yang menyuruhnya? Yakni lapad darabtu. Kelihatan kan amilnya? Tadi lapad ja'a kelihatan, sekarang lapad darabtu kelihatan. Ataupun marartu bi zaidin. Kenapa dibaca bi zaidin? Dibaca khofad karena ada yang menyuruh khofad. Mana? Bi itu di situ, bi Arab jar. Nah, itu semua bangsa lapad. Nah, yang meropakan di sini di tarkib mubtada ternyata bukan amil yang bangsa lapad, tapi amil yang bangsa ma'nawi. Oh, jadi amil itu ada dua ya. Wa aqsamul amili qismani huma falabdiyun ma'nawiyun qad ulima. Itu amil itu ada dua, ada amil lafdi, ada amil ma'nawi. Bedanya apa antara amil lafdi dan amil ma'nawi? Ya, sepintas bisa ketahuan. Pengen tahu dari segi tarifnya? Oke, segi tarifnya gini nih. Yang disebut amil lafdi wa huwa ma yutalaffadu bil lisani wa yudraku bil aini. Amil yang bisa diucapkan dengan lisan dan bisa dilihat tulisannya dengan mata. Misalnya ada tulisannya seperti tadi lafaz jaa, lafaz darabtu, lafaz marartu, kan bisa dibaca, bisa diucapkan, bisa dilihat tulisannya ada gitu kan. Itu amil lafdi. Wa huwa ma yutalafadu bilisani kadaka yudraku bil aini fafhami. Itu amil lafdi. Yang kedua ada amil ma'nawi. Yang disebut amil ma'nawi bedanya dengan amil lafdi yaitu wa huwa ma la yutalafadu bil lisani wa la yudraku bil aini bal bil jinani faqat. Amil yang tidak bisa diucapkan oleh lisan, oleh lidah, dan tidak bisa dilihat oleh penglihatan, oleh mata. Bal bil jinan, melainkan bisa
kita perkirakan dengan hati kita, dengan pikiran kita, itu ambil ma'nawi gitu. Wa huwa ma la yutalafadu bil lisan wa la yudraku bil aini bal bil jinan, itu ambil ma'nawi. Nah, yang merupakan tarkib mubtada itu ambil ma'nawi. Zaidun, tuh kan gak ada lafaz yang menyuruh rofaknya lafaz Zaidun yang pangkatnya jadi tarkib mubtada, gak ada. Gak kayak tadi kok jaa, ro'aitu, dorobtu, enggak kayak tadi. Ini tiba-tiba lafaz Zaidun aja udah langsung dibaca rofa. Karena gak ada amil lafzi, berarti yang meropakannya itu, yang menyuruh rofaknya amil ma'nawi. Mana amil ma'nawi? Kalau mau kita ungkap, yakni rofaknya tarkib mubtada itu diropakan oleh ibtida. Apa artinya ibtida? Karena jadi awal kata. Oh, karena sebab jadi awal kata, maka harus dibaca rofa. Nah, sebab awal kata itu disebutnya amil ma'nawi. Tidak bisa diucapkan dengan lisan, tidak bisa kelihatan oleh mata. Udah gitu aja. Pikiran aja yang mengerti di pikiran. Oh, karena jadi pemula, jadi awal kata, maka harus dibaca rofa. Karena yang datang lebih dulu itu mulia, sementara yang mulia di dalam i'rab adalah rofa. Kata tadi kan seperti itu. Nah, warofa'ul mubtada'an bil ibtida kada karob mukhobarin bil mubtada, seperti itu. Jadi yang pertama harus terbuat dari kalimat isim, yang kedua harus dibaca rofa, yang ketiga harus kosong dari amil bangsa lafaz. Adapun syarat-syarat yang lainnya ntar belakangan. Ya, itu terlalu dalam soalnya. Ada yang gak boleh pakai terbuat dari isim nakiro, ada yang dari isim apa ya, banyak tuh syarat. Mungkin kagak bakalan dibahas semua. Nah, itu ya. Jadi tarkib khobar itu kalimat isim yang dibaca rofa, yang kosong dari amil bangsa lafaz. Gitu. Bagaimana yang disebut tarkib khobar? Bedanya dengan tarkib mubtada? Gampang, lihat aja di matanya. Wal khobaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Yang disebut tarkib khobar itu wa, yakni khobar, ismul marfu'u, isim yang diropakan, al musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtadanya, dalam artian disamakan dengan tarkib mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, maka khobarnya juga harus tasniyah. Kalau mubtadanya jama, maka khobarnya juga harus jama. Gitu maksud disandarkan. Wal khobarus mundur tifa'in usnida mutobikon filab dihilil mubtada. Itu harus syaratnya tarkib khobar seperti itu. Harus sama dengan mubtadanya. Mubtada tasniyah, maka khobar tasniyah. Mubtada mufrad, maka khobar juga mufrad. Mubtada jama, maka khobar juga jama. Tetap dua-duanya rofa, dua-duanya harus mutobik, dalam artian sama dari segi adadnya. Seperti itu. Nahu kolika, contohnya seperti mana? Zaidun qaimun. Contohnya seperti lafaz Zaidun qaimun. Ini mufrad pada mufrad. Zaidun tarkib mubtada, qaimun tarkib khobar. Zaidun mufrad, qaimun juga mufrad. Seperti mana contohnya yang tasniyah? Zaidani qaimani. Dan lafaz Zaidani qaimani. Zaidani tarkib mubtada, terbuat dari isim tasniyah. Qaimani tarkib khobar, sama, terbuat dari tasniyah. Sama kan? Sama. Wa zaiduna qaimuna, dan lafaz zaiduna qaimuna ini contoh jama pada jama, mubtada jama, khobar juga jama. Zaiduna, adapun zaid banyak, qaimuna berdiri semuanya. Al mubtada'u, adapun tarkib mubtada kismani itu ada dua. Ternyata tarkib mubtada itu ada dua macam. Mana yang dua macam? Dohirun, yang pertama mubtada isim dohir. Ada mubtada yang terbuat dari isim dohir.
Wa mudmarun, dan yang kedua ada mubtada yang terbuat dari isim dhamir. Sekali lagi pembahasan isim dhamir ntar akan saya bahas secara mendalam ya di bab isim ma'rifat, di bab naat ya kalau nggak salah di situ. Kemarin saya agak bahas kenapa, karena supaya leluasa di situ kan. Ya. Nah, ada mubtada isim dhahir, ada mubtada isim dhamir. Wal mubtada ismun dhahirun kama madha au mudmarun ka anta ahlun lil qadha. Tuh ya. Jadi ada mubtada isim dhahir, ada mubtada isim dhamir. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu, adapun contoh-contoh mubtada isim dhahir ma taqaddama dzikruhu. Contoh ma, yakni contoh taqaddama yang telah terlebih dahulu diceritakan, yang telah terlebih dahulu dzikruhu diceritakannya, yakni lafaz yang tadi zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Nah, itu contoh yang terbuat dari isim dhahir. Mana yang terbuat dari isim dhamir? Nah, ini. Wa mudmaru, adapun mubtada yang terbuat dari isim dhamir isna asaro, itu ada 12. Sama seperti tarkib isim dhamir, sama seperti tarkib fa'il isim dhamir, sama seperti tarkib naibul fa'il isim dhamir, ada 12. Nah, di sini juga ada 12. Cuma bedanya kalau tarkib fa'il isim dhamir dan naibul fa'il isim dhamir terbuatnya dari dhamir muttasil. Kalau dari sini terbuatnya dari dhamir munfasil, karena tidak boleh membuat tarkib mubtada dari dhamir yang muttasil. Mau nempel ke mana ya kan? Dhamir muttasil harus nempel soalnya ke kalimat yang sebelumnya, sementara mubtada harus di awal kata, jadi gak bisa bertentangan ntar. Wala yajujul ibtida bimatasol mina dhamiri bal bikulli man fasol. Jadi membuat tarkib mubtada dari isim dhamir itu harus dhamirnya dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Mana? Isna asaro, semuanya ada 12. Mana yang 12? Ana, yang pertama lafad ana, artinya saya, aku, gua misalnya. Wa nahnu, dan lafad nahnu artinya kita. Wa anta, dan lafad anta artinya kamu. Itu kalau menuju ke laki-laki. Wa anti, dan lafad anti artinya kamu juga. Tapi ini bedanya tadi laki-laki, sekarang buat cewek. Antuma, dan lafad antuma artinya kalian berdua. Wa antum, dan lafad antum artinya kalian. Buat laki-laki ini, buat laki-laki banyak, kalian semua, tapi buat laki-laki. Wa antuna, dan lafad antuna sama jamak ini ya, buat orang banyak tapi cewek, kalian semua cewek tapi. Wa huwa, dan lafad huwa artinya dia. Wa hiya, dan dia laki-laki. Wa hiya, dan lafad hiya artinya dia perempuan. Wa huma, dan lafad huma artinya dua orang. Mereka dua orang. Apa ya maksudnya? Bahasa ininya artinya pokoknya buat dua orang aja udahlah. Wahum, dan lafad hum artinya mereka laki-laki. Jadi laki-lakinya banyak. Wahunna, dan lafad hunna artinya mereka perempuan. Tuh semuanya ada 12 ya. Sama tetap ada 12. Tapi kalau mau dirinci ada 14. Seperti yang udah di dhamir yang mutasil, di tarkib fa'il dan naibul fa'il. Tetap kalau mau dirinci ada 14. Nahu qolika, adapun contohnya tarkib mubtada dari isim dhamir. Seperti mana contohnya? Nah, ana qaimun, seperti lafad ana qaimun. Ana tarkib mubtada, qaimun tarkib khobar. Lafad ana termasuk isim dhamir yang 12 tadi. Ada kan lafad ana? Wa nahnu qaimun, dan lafad nahnu qaimun. Sama nahnu qaimun juga menjadi contoh tarkib mubtada. Nahnu, tuh kita qaimun berdiri. Wal khobaru, adapun tarkib khobar. Apakah tarkib khobar terbagi juga sama seperti tarkib mubtada?
Sama, tetap ada bagiannya. Mana? Mufrodun, ternyata ada khobar mufrod. Wa ghairu mufrodin, dan yang kedua ada khobar ghair mufrod. Jadi khobar juga sama seperti tarkib mubtada, terbagi dua. Tapi beda bagiannya, dua di tarkib mubtada sama dua di tarkib khobar beda. Kalau dua di tarkib khobar, ada khobar mufrod, ada khobar ghair mufrod. Itu dua ya. Wa mufrodan wa ghairuhu ya'ti khobar. Wal awwalul lafdzul ladzi fi nadmi mar. Wa khobaru ya'ti wa ya wa mufrodan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan sikotlah. Itu kalau nggak salah itu ya, bet. Udah lama sih gak lihat. Lihat bet. Nah, jadi intinya ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad yang kayak gimana? Khobar ghair mufrad itu adalah khobar wa huwa ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Khobar yang terbuat bukan dari jumlah dan sibih jumlah, bukan dari jumlah ismiyah, bukan dari jumlah fi'liyah, bukan dari yang serupa sama jumlah. Mana yang menyerupai jumlah? Dhorob dengan jar majrur, ada dua tuh. Maka dinamakan khobar mufrad. Seperti mana contohnya? Nahu qolika zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun tarkib khobar. Nah, lafadz qaimun khobarnya itu khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah ismiyah, bukan tercipta dari mubtada dan khobar lafadz qaimun, cuma satu kalimat kok. Bukan jumlah fi'liyah, bukan terbuat dari fi'il dan fa'il. Qaimun isim itu. Bukan terbuat dari jar majrur, tidak ada huruf jarnya juga. Bukan terbuat dari dorob, tidak ada dorobnya juga di situ. Nah kan? Berarti khobarnya khobar mufrad. Nah. Wa ghairu mufradin, adapun khobar ghair mufrad arba'atu asya'a, itu ada empat perkara. Nah, kalau khobar ghair mufrad jenisnya ada banyak. Ada 4. Mana yang 4? Nah yang 4. Mana ya? Aduh lupa. Gak ada kitabnya sih. Ntar saya tampilin di matan ya, kalau beda sama yang di layar, maaf nih, gak ada kitabnya di sini. Nah, wa ghair mufradin arba'atu asya. Jarru yang pertama, khobar yang terbuat dari jar majrur. Wa majrur, jar wa majrur dan majrurnya. Wa dorfu, dan khobar yang terbuat dari dorob. Wal fi'lu ma fa'ilihi, wal fi'lu, dan khobar yang terbuat dari kalimat fi'il ma fa'ilihi dan fa'ilnya. Wal mubtada ma khobarihi, dan yang keempat mubtada dengan khobarnya. Jadi khobar ghair mufrad itu isinya ada 4. Ada khobar yang tercipta dari jar majrur, ada khobar yang terbuat dari dorob dan madrubnya, ada khobar yang terbuat dari fi'il dan fa'ilnya, ada khobar yang terbuat dari mubtada dan khobar. Jadi sejumlahan mubtada dan khobar dijadiin tarkib khobar lagi gitu. Seperti itu ya. Wa ghairuhu fi arba'in mahsuru la ghairu wahya dharfu wal majruru wa fi'lu ma fa'ilihi la disodar wal mubtada ma lahu minal khobar. Tuh semuanya ada 4. Kita ambil contohnya satu per satu. Buat contoh khobar ghair mufrad. Contohnya itu seperti lafadz yang tercipta dari dorob ya. Dari jar majrur dulu. Contoh Zaidun fid dari. Zaidun, adapun Zaid fid dari ialah di dalam rumah. Yang menjadi contoh khobar ghair mufrad itu adalah lafadz fid dari, jar dan majrur. Fi-nya harap jar, darinya majrur. Mana yang terbuat dari dorob? Contoh Zaidun indaka. Zaidun, adapun Zaid indaka ialah di
sampingmu. Yang jadi contoh tarkib khobarnya itu adalah indaka Zaidun mubtada, indaka khobar. Khobarnya apa? Khobar apa? Khobar ghair mufrad ataupun khobar jumlah. Gitu kan tadi juga disebutin wa mufradan yati wa yati jumlah wiyatan mana lahu sikot lah. Dari jumlah dan sibah jumlah. Mana sibah jumlahnya? Yakni dorob. Indah kan dorob. Dengan madrubnya yakni kapitob indaka. Gitu. Mana yang terbuat dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah dulu? Dari jumlah fi'liyah yakni dari kumpulan fi'il dan fa'il. Contohnya seperti lafaz Zaidun koma abuhu. Zaidun mubtada, koma abuhu khobar. Jadi lafaz koma dan lafaz abuhu pangkatnya jadi khobar, koma fi'il abuhu fa'il, disebut jumlah fi'liyah. Mana contohnya yang terbuat dari mubtada dan khobar? Zaidun jariyatu zahibatun. Zaidun adapun Zaid tarkib jadi mubtada, zariyatu dahibatun jariyatuhu. Adapun pembantunya Zaid dahibatun itu yang berangkat. Sejumlahan lafaz jariyatuhu dahibatun yang tarkibnya jadi mubtada dan khobar, maka dijadiin lagi khobar dari lafaz Zaid. Jadi kalau di sini berarti khobarnya ada dua, kemudian mubtadanya juga ada dua. Gitu. Karena ada susunan tarkib mubtada dan khobar, malah dijadiin lagi tarkib khobar. Gitu ya. Tadi ta'rifnya lupa ya. Ta'rif khobar ghair mufrad wa huwa makana jumlatan aw sabihan bil jumlah, sebaliknya dari khobar mufrad. Khobar yang terbukti, yang ada, yang terbuat, tercipta dari jumlah, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, aw sabihan bil jumlah ataupun dari sibeh jumlah. Isinya sibeh jumlah itu dorob dan jar majrur. Contohnya seperti, ya udah di kitab ya. Jadi contoh-contoh yang saya sebutin tadi ada di kitabnya, ntar saya tampilin dah. Saya gak lihat kitab nih, soalnya kitabnya di HP. Jurumiyahnya, kitab jurumiyahnya di HP. Jadi kalau ada salah-salah dikit, wajarlah, mohon dimaklumi. Gitu, ka anta indi wa fata bidari wa bni korowada abu qori. Allahu alam bisawab. Ini bahasanya singkat ya. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan di komen aja ataupun hubungi, ada udah disediain itu akun-akun sosmed yang biasa saya gunakan. Ntar saya jawab lah. Kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.